Nah, kita akan mempelajari modul keempat mengenai kas dan setara kas. Pada intinya, pada modul ini yang akan kita bahas adalah kita akan melihat apakah benar kas yang tertera pada akhir tahun 2018 benar kas besarnya 3 juta, kas kecil atau petty cash 2 juta, dan ada setara kas juga ya. Ini anggap saja kas yang ada di bank, anggap saja tabungan perusahaan di bank CAB dan di bank Lupo. Di sini ada nominalnya, kita akan melakukan pengecekan. Dan juga ada setara kas lainnya, deposito berjangka, dan ada investasi pada saham. Nah, ini nilainya. Nah, intinya ini yang akan kita cross check, sudah benar atau belum pembukuannya. Nah, kalau ada yang belum sesuai dengan kita akan melakukan jurnal koreksi. Jadi kalau ada hasil pemeriksaan kita ada yang berbeda, kita akan melakukan jurnal koreksi seperti biasa. Nah, pada langkah pertama kita akan melihat bukti-bukti yang ada di kas keluar dan kas masuk. Nah, pada perusahaan besar tentunya setiap melakukan transaksi ini akan berhubungan dengan bank. Nah, kita langsung saja mengisinya di buku modul kedua ini. Buku kedua ada di halaman 95. Nah, untuk halaman 95 ini adalah tabel mengenai pengeluaran kas ya, kas keluar. Nah, ini kalau datanya bisa kita lihat di halaman 104 sampai dengan 113 yang ada di buku 1. Nah, kita lihat halaman 104 ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang siklus persediaan. Tentunya yang namanya kita beli persediaan, kita akan melakukan pengeluaran uang. Nah, makanya pengeluaran uang ini disertakan dengan bukti pengeluaran bank. Nah, inilah bukti-bukti yang akan kita masukkan. Di sini saya hanya memberikan satu contoh. Yang pertama ini ya, bukti yang akan kita masukkan. Nomornya 01, jadi kita tulis tanggal 5 bulan 12 seperti ini, tanggal 5 bulan 12, nomor buktinya 01 12, pembayaran utang PT Andalas 30 juta ya. Kelengkapan dokumen pendukung, ada nggak dokumen pendukungnya? Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya, sudah ada permintaan pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Anggap saja kita anggap lengkap. Lalu kebenaran perhitungan matematisnya, apakah benar perhitungannya? Nah, kalau perhitungannya ada lebih ya, misalkan di sini ada 20 juta, totalnya 50. Nah, itu maksudnya perhitungannya sudah benar atau belum? Karena di sini angkanya cuma 1 ya, berarti sudah pasti benar ya. Kita anggap saja sudah benar, tidak ada masalah. Kecuali sudah ada perhitungan-perhitungan lainnya seperti tadi 30 20, berarti totalnya harusnya 50, benar atau enggak? Kalau salah tentunya kita centang. Nah, karena kita lihat di sini buktinya hanya 1 angkanya, ya sudah kita anggap benar. Otorisasi seperti biasa, apakah buktinya sudah ditandatangani atau belum? Ya, sudah diotorisasi, intinya sudah disetujui atau belum. Nah, kalau sudah ada tanda tangannya ya berarti sudah kita anggap sudah disetujui. Jadi bisa kita kasih centang. Kebenaran nomor akun. Nah, nomor akunnya kita lihat dari sini. Ini tentang pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kita hubungkan dengan utang ya. Kalau kita mengeluarkan berarti berhubungan dengan utang, kita lihat nomor akunnya 202. Nah, di sini sudah ada akun 202 ya. 202 00. Ini berarti menandakan tentang utang usaha. Jadi tentunya kalau kita mengeluarkan uang ini untuk melakukan pembayaran utang 202 ya, berarti sudah kita anggap sama. Jadi kita bisa centang karena ini kita membayar utang. Jadi intinya membayar utang ya, kode akunnya 202. Nah, ini adalah nomor urutnya ya, nomor urut 1, nomor urut 2 dan seterusnya. Nah, berarti ini tinggal dilanjutkan ke bukti yang kedua ya, bukti yang kedua di sini, lalu bukti yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Nah, berikutnya masuk ke halaman 94 ya. Kalau tadi 95, ini 94. 94 ini tentang kas masuk. Nah, kalau kas masuk ini berarti kalau kita melakukan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan akan ada uang masuk atau kas masuk. Nah, ini bisa dilihat di halaman 68 atau halaman 68 sampai halaman 76. Nah, ini bukunya bisa kita lihat tentang siklus sebelumnya ya, tentang penjualan. Nah, ini di materi modul sebelumnya. Makanya setiap modul ini berkaitan ya.
Karena transaksi perusahaan itu bukan hanya penjualan saja, bukan hanya pembelian persediaan dan lain sebagainya, dia saling berkaitan. Nah, ini bukti bank masuk, kita singkat saja, anggap saja BBM. Nah, kalau tadi bukti kas, bukti keluar. Kalau bukti keluar ini bukti pengeluaran bank. Nah, kalau ini bukti pengeluaran bank, ini bukti bank masuk. Nah, kita cara mencatatnya, kita masukkan saja satu persatu. PT Krakatau BG nomor 1056. Nah, ini sudah saya kasih contoh ya. Konsepnya sama seperti tadi, ditulis PT Krakatau nilainya 2.200.000. Kelengkapan dokumennya, perhitungan fisiknya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak totalnya ya. Ini sebenarnya boleh digabung jadi satu ya, tetapi kalau untuk sekarang, untuk dalam pembelajaran, kita pisahkan saja biar lebih mudah. Nah, untuk tahapan berikutnya kita lihat PT Lestari ya, tulis saja di sini, berarti PT Lestari, tapi ini tetap ditulis semua 05, ini 01, buktinya kan masih sama, bukti yang 01. Terus di sini BG nomor 1265 ya, sesuai di sini 1265, nilainya 11 juta. Nah, jadi pada intinya kita akan melakukan pengecekan. Jadi ini lebih bagus digabungkan saja jadi satu ya. Kalau digabungkan jadi satu jadi 0112 BG nomor 1056 PT Krakatau, Lestari, dan PT Merdeka. Tetapi karena kita dalam pembelajaran ya, biar lebih mudah dan juga kita lebih enak melihatnya, kita pisahkan saja satu persatu. Jadi ini dimasukkan semua. Kalau sudah yang ini, lanjutkan ke baris berikutnya di bukti bank masuk di perusahaan yang berbeda ya, PT Nuansa, PT Orientasi, dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, berikutnya kita akan masuk ke halaman 92. Nah, kalau halaman 92 ini mengenai deposito berjangka dan investasi pada saham. Nah, kita akan mengecek ini adalah data yang sesuai dengan laporan keuangan. Kita lihat lagi di buku 1. Di buku 1. Nah, ada deposito berjangka 1450 dan investasi pada saham 265. Nah, ini akan kita cross check. Nah, cara meng-cross checknya kita bisa buka di halaman 125. Nah, di halaman 125 di sini ada data-datanya. Saham PT Garam sebelumnya 20 juta dan seterusnya. Di sini saya ceritakan ya. Nah, ini di halaman 93 kita akan melakukan penjurnalan karena ada perbedaan. Nah, sekarang saya ceritakan terlebih dahulu kenapa dia ada perbedaan. Pertama, kita akan membahas mengenai investasi pada saham. Saham ada dua ya, dari PT Garam sebanyak 20.000 lembar. Di sini kita catat. Saham PT Garam sebelumnya adalah 20.000 lembar dan menjadi 10.000 lembar saham. Dan PT Gudang tetap 20.000 lembar. Nah, berarti kita catat terlebih dahulu PT Garam dan PT Gudang. PT Garam sekarang sudah menjadi 10.000 lembar. Jadi bukan 20.000 lagi, tetapi 10.000 lembar. Sedangkan PT Gudang ada 20.000 lembar. Nah, nilai nominalnya kita cari. Ya, cara mencarinya ada di sini. Nah, waktu kita beli dulu berapa? Nah, kita lihat PT Gudang dulu kita belinya dengan harga 170 juta. 170 juta ini atas pembelian 20.000 lembar. Jadi logikanya 170 juta dibagi 20.000 lembar, berarti per lembarnya harganya adalah 8.500. Makanya untuk PT Gudang ya, kita catat satuannya adalah 8.500. Sedangkan kalau PT Garam, kita lihat di sini ada PT Garam, nilai nominalnya sudah dikasih tahu ya 10.500, berarti ya nominalnya adalah 10.500. Jadi berapa harga sahamnya sekarang?
Harga sahamnya sekarang tentunya tinggal kita kalikan saja. PT Garam 10.000 per lembar, nominalnya 10.500, tinggal dikalikan saja berapa hasilnya. Dan PT Gudang 20.000 lembar, kalikan 8.500 berapa hasilnya. Nah, kalau hasilnya di sini sama itu sesuai dengan catatan. Catatan kita 265. Ya. Apakah di sini hasilnya 265 atau tidak? Kalau hasilnya 265 berarti tidak ada masalah. Ya, berarti sudah sesuai. Nah, tetapi di sini kita akan, kalau kalian hitung nanti akan muncul selisih. Nah, selisihnya kita akan lakukan penjurnalan. Nah, jurnal yang kita gunakan tentunya sesuaikan dengan selisih yang akan kita pakai, ya. Di sini saya hanya memberikan ilustrasi. Misalkan kita sudah menghitung nih, sudah menghitung seluruhnya, ternyata totalnya di sini misal, ya, silakan dihitung sendiri, misalkan 280. Nah, di sini kita lihat ada selisih. Catatan kita menyatakan 265. Tetapi setelah kita hitung yang benar itu 280. Berarti kan ada selisih. Selisihnya itu 20. Nah, selisihnya 15 ya. Selisihnya 15 juta. Nah, logikanya seperti ini. Catatan kita menyatakan 265, padahal yang benar adalah 280. Berarti catatan kita ada kurang 15. Nah, investasi itu adalah aset. Jadi kalau mau kita tambahkan berarti letakkan di debit. Makanya silakan gunakan jurnal ini. Ya, bisa investasi pada saham 15, koreksi saldo laba 15. Nah, itu kalau kondisinya seperti ini. Nah, misalkan kondisinya lain lagi. Kalau kondisinya misalkan hasil perhitungan di sini adalah 260. Catatan kita menyatakan 265. Yang benar kan ini setelah kita hitung. Berarti ada selisih 5. Berarti catatan kita 265 padahal seharusnya 260. Berarti catatan kita salah, harus kita kurangin. Kalau kita ngurangin berarti letakkan di kredit, maka jurnalnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi sesuaikan kondisinya, jurnal mana yang akan kita pakai. Apakah menambah investasi, apakah mengurangi investasi. Ya. Catatan kita itu anggap saja pembukuan kita belum tentu benar. Nah, hasil perhitungan kita yang asli seperti ini, inilah yang benar. Nah, kita harus koreksi apakah perlu ditambah, apakah perlu dikurang. Nah, jadi pada intinya ini adalah akun-akun aset ya, karena ini kas dan setara kas. Jadi kalau kita mau tambahkan letakkan di debit, tapi kalau kita mau kurangkan letakkan di kredit. Nah, kita masuk ke berikutnya ya. Data berikutnya setelah kita melakukan pemeriksaan, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita dapatkan PT Garam itu 10.000 lembar dan PT Gudang 20.000 lembar. Nah, kita lihat harga sahamnya ternyata mengalami perubahan. Pada tanggal 31 Desember ya. 31 Desember nilainya tadi kita menyatakan ini kalau PT Garam ini 10.500 ya. 10.500. Ternyata sekarang tanggal 31 Desember, bukan sekarangnya ya, pada saat tanggal neraca 31 Desember itu nilainya sudah 10.200. Berarti harga ini sudah menurun. Sedangkan PT Gudang juga sama. Awalnya tadi kita nyatetnya 8.500. Ternyata sekarang tanggal 31 Desember itu sudah berubah menjadi 8.375. Nah, tentunya yang ada di laporan harus sesuai pada saat tanggal neraca, yaitu pada saat tanggal 31 Desember. Jangan pakai nih harga yang lama. Harga yang lama tentunya ini pada saat kita beli di bulan 9. Untuk PT Gudang kita beli bulan 9, untuk PT Garam kita beli bulan 5. Ini kan harga lama ya. 8.500 per lembar sama 10.500 per lembar ini harga lama. Nah, harga pada saat membuat laporan keuangan tentunya harus sesuai dengan tanggal 31 Desember. Nah, berarti harus kita sesuaikan lagi. Nah, kita sesuaikan lagi ya, cara mencatatnya sama. 10.000 lembar harga baru ya 10.200, kalikan saja 10.000 kali 10.200 berapa hasilnya. 20.000 lembar kali 8.375 berapa hasilnya. Nah, nanti akan ada selisih juga. Nah, sekarang kita ambil ilustrasi. Anggap saja kita ambil contoh yang pertama tadi.
Nah, anggap saja contoh yang pertama tadi, misal pada saat yang pertama kali kita anggap ini nilainya 280. Setelah 280, ternyata kan catatan kita salah. Berarti catatan kita investasinya harus kita tambah 15 ya. Harus kita tambah 15 sehingga jadi 280 dengan menggunakan jurnal ini. Investasi pada saham dan koreksi saldo laba. Berarti dengan adanya jurnal ini sudah kita perbaiki sehingga menjadi 280 ya. Jadi dengan ada jurnal ini tadi sudah menjadi yang benar 280. Ternyata tanggal 31 Desember ada penurunan nilai sahamnya, harga sahamnya turun jadi sekian. Nah, kita hitung ulang. Ternyata misalkan setelah kita hitung ulang, ini hasilnya misalkan 270. Ini misal ya, nanti bisa dihitung sendiri. Nah, berarti catatan kita kembali lagi salah. Catatan kita menyatakan tadi sudah diperbaiki jadi 280, ternyata sekarang menjadi 270. Berarti harus kita kurangkan karena catatan kita ini tadi sudah salah. Ya, yang benar 270, berarti harus kita kurangkan 10. Nah, cara mengurangkannya ya logika saja. Kalau kita tadi menambahkan berarti investasinya di debit. Kalau berkurang berarti investasi sahamnya di kredit. Nah, lawannya karena ada penurunan harga investasi saham berarti kita tulis rugi investasi saham. Kenapa rugi? Logika saja. Kita tadi mencatat 280, kita mengira ini 280. Ternyata salah, yang benar 270. Berarti nilainya kan lebih kecil. Nah, jadi kan dalam artian kondisinya rugi. Kita mengira 280, ternyata harganya hanya 270. Berarti kan rugi, makanya di sini muncul rugi investasi saham. Nah, misalkan hasil perhitungannya lebih tinggi. Misalkan hasil perhitungannya 295. Berarti catatan kita salah ya, yang benar malah lebih tinggi harganya. Nah, kalau lebih tinggi berarti kita mengalami laba, makanya jurnal ini yang akan keluar, investasi saham pada laba investasi saham. Nah, jadi sesuaikan saja dengan jawabannya, apakah rugi, apakah laba ya. Nah, berikutnya ada deposito. Kalau dalam deposito kita lihat poin ini. Deposito yaitu ada dari Bank CAB dan ada nilainya 1 miliar dan juga dalam US 30.000. Nah, kita lihat catatan kita. Catatan kita menyatakan deposito berjangkanya 1 miliar 480. Benar atau tidak? Nah, cara mengeceknya ya kita lihat saja di sini. Deposito dalam rupiahnya 1 miliar, deposito dalam US-nya kita harus jadikan rupiah. Nah, 30.000 dolar. Berapa dalam kursnya dalam 31 Desember? Bisa kalian lihat di sini ya, ada kurs dolar. Kurs dolarnya 15.000. Silakan dikalikan. 15.000 rupiah per dolar. Ya, berarti tinggal dikalikan dengan 30.000 dolar. Dapatlah nilainya. Nah, kita totalkan apakah dia hasilnya sama atau tidak dengan yang ada di sini. Jadi bukan berarti yang kita periksa itu pasti salah. Kalau sudah benar ya berarti tidak perlu kita perbaiki. Tetapi kalau ada salah ya kita perbaiki, masukkan di debit atau masukkan di kredit. Nah, caranya sama ya. Kalau kita akuinya misalkan tadi kita catat ada 1 miliar 450 juta ya. Kita lihat perhitungannya. Kalau sudah sama, berarti tidak perlu ada koreksi. Tapi kalau ada beda, misalkan di sini 1 miliar 500. Berarti kan catatan kita menyatakan kurang, lebih kecil. Berarti depositonya harus kita tambah dengan letakkan di debit karena kita mau tambah. Tapi kalau lebih sedikit, berarti depositonya di kredit. Jadi tinggal kita pikirkan lawan akunnya apa. Seperti ini tadi kan ada lawan akunnya, rugi investasi saham, ada juga koreksi saldo laba dan lain sebagainya. Pada intinya kita harus tahu lawan akunnya apa. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan saja di debit sama kreditnya. Contohnya, kalau di sini ada investasi saham di debit, berarti masukkan di debit. Kalau kita menggunakan ini, investasi pada sahamnya di kredit, berarti investasi sahamnya di kredit. Ya, seperti kita memasukkan seperti modul-modul sebelumnya. Jadi seluruh jurnal yang sudah kita bahas di sini masukkanlah di sini ya, yang berhubungan dengan deposito berjangka dan investasi pada saham. Kalau sudah tinggal kita masukkan per auditnya. Kalau sama-sama debit berarti ditambahkan, kalau di sini kredit berarti dikurangkan karena ini adalah kas dan setara kas berarti ini masuk kategori aset ya. Kalau aset berarti debit.
posisi awalnya debit. Jadi kalau sama-sama debit berarti tambahkan. Kalau di sini kredit berarti itu sebagai pengurang. Nah, berikutnya kita akan masuk ke halaman 89. Di sini ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini datanya bisa dilihat di halaman 130 dan 126. Jadi kita lihat pada intinya di buku 1 ya. Di buku 1 ini kita akan melihat catatan ya. Di sini saya ceritakan ada kita lihat dulu banknya ya. Kalau halaman 89 ini Bank Lupu. Jadi perusahaan ini memiliki 2 tabungan, ada di Bank Lupu, ada di Bank CAB. Jadi dia ada 2 rekening. Nah, kita lihat di Bank Lupu. Bank Lupu ini ada di halaman 126. Nah, ini yang di buku 1 halaman 126 ini catatan perusahaan. Nah, jadi ini anggap saja ini catatan perusahaan. Ya, seperti kita misalkan kita bagian accounting, yang kita buat ya ini tadi, ya, buku Bank Lupu. Nah, kalau kita sudah membuat, ya tentunya kita akan melakukan pemeriksaan apakah benar saldo kita ini 36 juta. Ya. Nah, ini juga didapatkan dari sini. Nah, kita lihat dari catatan kita dari Bank Lupu itu saldo akhirnya tanggal 31 Desember itu 36.640. Dapatnya dapat dari mana? Ya sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat bagian akuntansi, bagian accounting yang ada di halaman 126. Jadi ini anggap saja kerjaan accounting perusahaan PT Sugus. Nah, hasil akhirnya 36.640. Nah, tentunya kita akan mengecek. Anggap saja kalau kita punya buku tabungan, catatan kita menyatakan dapat ada uang 36 juta, apakah benar di banknya 36 juta? Nah, kita bawa buku tabungannya, kita cetak ya. Tapi kalau perusahaan ya tentunya cara mencetaknya menggunakan rekening koran. Nah, ini rekening korannya ada di halaman 129 dan halaman 130. Nah, kita cek mana yang Bank Lupu. Di sini halaman 129 ini Bank CAB. Bank Lupunya ada di halaman 130. Nah, setelah kita cek ternyata beda. Hasilnya kalau catatan kita menyatakan nilainya 36 juta. Tetapi kalau dari rekening koran, jadi anggap saja kalau kita dari buku tabungan, kalau buku tabungan nilainya tinggal 5 juta. Nah, berarti kan ada selisih. Nah, ada selisih inilah kita lakukan rekonsiliasi. Nah, seperti ini. Ya, rekonsiliasi. Saldo menurut rekening koran berapa nilainya? Tentunya nilainya 5.092. Kalau berdasarkan pembukuan kita nilainya 36.640. Nah, kita tulis ya. Lalu ya seperti rekonsiliasi bank yang kalian pelajari di mata kuliah, mungkin akuntansi keuangan menengah atau akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kita bandingkan ada nggak angka yang belum masuk di sini. Ini kan catatan kita, ini catatan di banknya. Kenapa selisih itu bisa terjadi? Nah, selisih ini bisa terjadi bisa saja ada kesalahan dari bank, ada juga kesalahan dari kita. Ada juga hal yang belum dicatat bank, ada juga hal yang belum dicatat kita. Atau ada beberapa kesalahan. Jadi tinggal kita cross check kesalahannya ada di siapa. Ya. Nah, saya ambil contoh. Kita lihat di sini ya tanggal 28 ada setoran tunai kas besar sebesar 2 juta. Kita lihat di sini. Ada nggak kas besar di sini 2 juta? Nah, nggak ada kan? 2 juta nilainya. Berarti kita sudah menyetor tetapi bank belum menerima. Makanya kita kenal ada deposit in transit atau kita kenal setoran dalam perjalanan. Nah, kita kasih kode BBM 11 nilainya 2 juta. Harusnya saldo rekening koran itu sudah ditambahkan. Tetapi karena setorannya masih dalam perjalanan, belum masuk ke rekening koran, makanya nilainya belum masuk. Makanya di sini muncullah rekening setoran dalam perjalanan nilainya 2 juta. Nah, kembali lagi cara mengisinya silakan kalian pelajari lagi tentang akuntansi keuangan menengah atau akuntansi keuangan lanjutan yang membahas mengenai rekonsiliasi bank. Nah, jadi tinggal ditambahkan. Jadi hasil akhirnya harusnya sama. Ya, di sini sama di sini nilainya harus sama. Ini nilainya ditambah. Kalau dikurangi letakkan di sini. Ini juga ditambah, ini dikurangi. Nah,
Di sini ada supporting schedule, ini anggap saja yang kalian buat di sini ya, yang versi pembukuan tulis juga di sini. Ya, ini anggap saja supporting schedule-nya. Nah, ini untuk Bank Lupu. Ya. Untuk Bank Lupu, dan ini kalau untuk Bank CAB. Konsepnya sama cara mengisinya. Nah, kita lanjutkan setelah ada rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu nanti kita jurnal di halaman 83. Tapi kita bahas dulu halaman 84 dan 85. Nah, ini adalah berita acara pemeriksaan uang kas. Jadi dalam artian perusahaan kan pasti ada kasnya di dalam perusahaan. Ya, dalam kantornya itu pasti ada kasnya. Anggap saja ada bagian kasir yang memiliki uangnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Jadi dalam artian kalau jadi auditor, anggap saja kita datang ke kasir, kita tanya uang di perusahaan ini ada berapa? Berangkas ya. Kita buka berangkasnya, lalu kita cek ada berapa uang 100 ribuan, ada berapa uang 50 ribuan, dan seterusnya. Nah, itu datanya ada di halaman 123 dan halaman 124. Jadi kas ini kan terdiri dari kas besar, ada juga kas kecil. Makanya berita acaranya ada dua, satu untuk kas besar, satu untuk kas kecil. Nah, di sini kita lihat untuk kas besarnya, ini datanya ya, datanya berapa, 125 lembar ada uang 50 ribuan, lalu 20 ribu ada uang uang 20 ribu ada 170 lembar, dan seterusnya. Ini kita isi di berita acaranya. Jadi kita buat dulu ini untuk kas apa. Ini anggap saja halaman 84 kas besar. Nah, ini untuk kas kecil. Jadi tinggal kita isi karena formnya sama ya. Kita akan mengeceknya. Jadi di bagian kas besar anggap saja bendahara yang megangnya. Nah, di bendahara kita cek uang-uangnya apakah sudah cocok atau belum. Lalu begitu juga dengan kas kecil. Ya, kas kecil di sini siapa yang megang? Misalkan kasir. Nah, kita cek nilainya di sini. Ya, kita masukkan nilainya. Nah, kalau ini adalah nilai 31 Desember 2018. Nah, cara mengeceknya ya tinggal kita cek di buku 1 kan sudah ada nilai kas besar dan kas kecilnya. Jadi nilai akhirnya 2018, untuk kas besarnya nilainya adalah 3 juta. Nah, setelah kita hitung apakah benar 3 juta. Kalau tidak sesuai berarti ada selisih di sini, kekurangan atau kelebihan. Nah, dituliskan di sini. Ya. Kalau ini mutasi di tanggal sebelumnya dari 2017 sampai dengan tanggal 2018. Nah, jadi ini diisi ya sesuai dengan kas besar dan kas kecilnya. Kalau ada selisih dituliskan di sini. Nah, kalau ada selisih berarti harus ada jurnal koreksinya. Dan kembali lagi kita akan mengisi di halaman 82 dan halaman 83. Nah, 82 ini sama seperti biasa ya, ini hasilnya ada debit, ada kredit. Dan halaman 83 ini kita mencatat dua hal. Pertama, selisih. Kalau ada selisih, kekurangan kas atau kelebihan kas besar ya, tentunya kita lakukan koreksi. Kalau kita kekurangan kas besar berarti jurnalnya tentunya akan menambah kas besar. Kas itu letaknya di debit ya, jadi kalau mau ditambahkan letakkan di debit. Kalau mau dikurangkan berarti letakkan di kredit. Nah, silakan dipikirkan jurnal selisihnya apa ya kalau ada selisih. Kalau tidak ada selisih ya berarti sudah sesuai, tidak perlu jurnal untuk selisihnya. Lalu di bawahnya tuliskan juga tentang jurnal rekonsiliasinya. Ya, ini ketulisannya, keterangannya. Sebenarnya ya keterangan ini nggak ada bakunya ya, tergantung dari kita mau menuliskan keterangan apa, asal jelas dan jangan memberikan kalimat yang ambigu, yang tidak jelas ya. Apalagi kalau jangan disingkat-singkat kalau catatan pemeriksaan ini, karena kalau disingkat-singkat nanti orang bacanya jadi bingung. Contohnya kalau penjualan ada harga pokok penjualan, jangan ditulis HPP. HPP itu nanti orang berpikirnya apakah ini harga pokok penjualan, apakah ini harga pokok produksi. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Kalau sudah dilakukan jurnalnya ya tinggal kita masukkan di sini. Jadi kita sudah melakukan koreksi atas kas, bank, dan juga ada investasi dan deposito yang tadi sudah kita bahas. Nah, itu saja ya, silakan dikerjakan. Nah, terutama ini ya, ini masih berhubungan dengan
modul-modul sebelumnya, yaitu tentang penerimaan kas dan juga pengeluaran kas yang berhubungan dengan pada saat kita membeli barang dan juga pada saat kita menjual barang. Nah, itu saja untuk modul kas dan setara kas. Dan kalau ini ya ini sesuaikan saja dengan yang di modul-modul sebelumnya. Kalau ini sudah kita lakukan pemeriksaan, tinggal kita centang atau berikan indeksnya. Kembali lagi, indeks ini ya sesuai dengan kode di sini ya. Ya, kalau sudah kita periksa, anggap saja kalau dalam hal proses audit sudah kita lakukan, kita beri indeks sesuai di sini ya. Nah, itu saja untuk modul kas dan setara kas. Sekian dan terima kasih. Oh ya, sebelum ditutup kembali lagi saya tekankan, ini kita lebih ke mengira-ngira ya, karena kita nggak terjun ke lapangannya langsung. Ini kita belajar kasusnya dari buku. Jadi bisa dikatakan mungkin saja ada yang terlewat dari yang kita bahas ya. Karena ya kita melihat di mana saldo kas kecil, di mana saldo kas besar. Kalau kalian nggak baca bukunya ya kalian nggak tahu keterangannya apa di sini ya. Tapi kalau kita dalam mengaudit, tentunya kita sudah tahu bahan ini isinya kas kecil semua, ini kas besar semua, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi pada intinya karena kita mengira-ngira seperti ini ya harus rajin membaca soal kasusnya. Jadi dibaca dulu seluruhnya, baru kita mengisi lembar kerja auditnya agar kita tahu isi buku ini apa saja data-datanya ya. Nah, itu saja untuk pembahasan modul ini. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ralat sedikit ya yang halaman 84. Di sini kan tentang kas besar. Pada intinya kan kita akan melakukan pemeriksaan yang ada di halaman 123. Nah, kita akan melakukan pemeriksaannya bukan tanggal 31 Desember. Tapi kita lakukan setelah tanggal 31 Desember, yaitu tanggal 5 Januari. Otomatis uang tanggal 31 Desember dengan 5 Januari itu berbeda. Karena sudah ada 5 hari setelah tanggal neraca. Nah, sini tadi salah karena nilainya sama. Ya, jadi di sini kita tuliskan 31 Desember 2017. Tentunya ada mutasi ya, ada pengurangan dan ada penambahan, jadi jumlah debit, jumlah kredit. Nilai akhirnya di sini sisa buku 31 Desember 2018 sesuai dengan catatan yang ada di laporan keuangan modul 1 buku 1 ya. Ini ada di sini nilainya 3 juta. Nah, ini kan saldo awal untuk 1 Januari 2019. Nah, kita lihat transaksi setelahnya. Di sini ada pembukuannya ya, ada buku besar kas besar yang kita dapatkan. Saldo awalnya 3 juta. Ini berdasarkan dengan laporan keuangan yang sudah ada di sini ya. Kas besarnya 3 juta. Nah, yang ada di sini 3 juta. Nah, ada penerimaan, ada penerimaan lagi sehingga saldo akhirnya di tanggal 5 ini 3 juta. Nah, inilah yang kita periksa ya, jadi tanggal 5 bulan 1, jadi Januari 2019 ini nilainya 3 juta, berhubung sama semua ya. Jadi pemasukan yang belum dibukukan, pengeluaran yang belum dibukukan ya, ini maksudnya tinggal ditotalkan saja. Debitnya ditotalkan, kreditnya ditotalkan ya, pastinya hasilnya nanti tetap 3 juta sesuai yang ada di sini. Nah, barulah kita melakukan pemeriksaan uang di tanggal 5 Januari tadi. Nah, pemeriksaan di tanggal 5 Januari adalah ini tadi. Nah, bisa kita cek apakah ada selisih atau tidak. Nah, kalau ada selisih barulah kita melakukan penjurnalan di halaman yang sudah kita bahas tadi. Ada di sini. Jurnal karena ada selisih uangnya. Nah, itu saja. Ya, untuk tambahannya ini tentang kas besar. Kas kecilnya sama. Ya, jadi ini bisa dihapus juga. Jadi konsepnya kita melakukan pemeriksaan tentunya setelah tanggal neraca. Itu saja. Sekian dan terima kasih.